Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 7, pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, ceria dan happy sepanjang masa ya. Untuk materi kita pada pagi hari ini, Mister akan mengajak kalian untuk belajar dengan buku yang seperti biasa. Kalian buka bukunya halaman 83 ya. Di situ kita akan bahas bab yang ke-7 tentang toharoh. Sebelum Mister mulai, kira-kira dari kalian sudah tahu belum toharoh itu apa? Iya, benar sekali. Toharoh artinya adalah bersuci. Kenapa kita harus bersuci? Dalam Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang yang selalu bertobat dan cinta terhadap kebersihan. Maka bisa dikatakan bersih ini adalah kunci dari segala hal. Bersih termasuk dari iman, bersih juga kunci dari kesehatan. Maka ditekankan dalam Islam adalah untuk selalu mencintai kebersihan, dan menjadi syarat untuk kita melakukan ibadah kita harus toharoh, yaitu artinya bersuci. Kita akan masuk ke materi pengertian toharoh. What the meaning is toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya adalah bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, bersuci dari najis yang melekat di badan, tempat, hingga menjadikan kita diperbolehkan menjalankan sholat ya. Bisa dikatakan yang namanya toharoh itu adalah bersuci untuk kita bersiap melakukan ibadah atau menjadi syarat kita melakukan ibadah. Jadi yang dibersihkan ketika toharoh itu adalah dua kotoran atau dua penyebab. Yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah najis. Hadas dan najis ini dua hal yang berbeda. Kalau Mister tanya sama kalian, apa bedanya hadas dan najis? Apa? Hadas adalah keadaan, kalau najis adalah benda ya, itu ya. Hadas adalah keadaan, najis adalah benda. Hadas kecil disebabkan oleh apa? Kita buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil. Hadas besar disebabkan apa? Mungkin karena keluar mani, karena sehabis haid. Nah, kemudian najis apa saja? Kotoran ayam, kotoran manusia dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih dalam nanti. Cuma secara globalnya seperti itu. Nah, ini ada pengertian hadas. Menurut bahasa berlaku atau terjadi. Menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan ya, tidak suci yang terjadi pada diri seorang muslim yang mengharuskan dirinya untuk bersuci atau membersihkan diri ketika dia hendak melakukan ibadah sehingga ibadah. Hadas adalah yang tadi Mister sebutkan, adalah keadaan. Kemudian macam-macamnya hadas apa? Apa macam-macamnya? Jenisnya ada berapa? Di sini kalian lihat ada hadas kecil, peristiwa alami yang terjadi pada diri seorang muslim yang haruskan dia berwudu dan bertayamum kalau nggak ada air ketika hendak melaksanakan sholat. Peristiwa tersebut adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, dalam depan dan belakang. Misalnya kencing, ketut, buang air besar, dan apapun yang keluar dari kemaluan ya, kecuali mani, itu adalah hadas kecil. Bendanya najis, cuma ketika mengeluarkan itu menjadi hadas ya. Menyentuh kemaluan ya dengan telapak tangan itu juga hadas. Tidur tidak menetapkan tidur dengan nyenyak yang tidak dalam keadaan duduk di tempatnya. Jadi tidak menempatkan duduknya atau terlentang. Akhirnya apa? Yang mana tidak menetapkan bagian pantat, maka ini menjadi hadas kecil. Karena ada potensi untuk membuang air, membuang angin tidak sengaja. Maka ketika kalian
duduk bersila ataupun duduk dalam keadaan yang menetapkan pantat, maka tidur pun itu tidak membatalkan atau tidak berhadas kecil. Seperti kalian bersila kemudian tertidur, tidak ada pergerakan, cuma tidur saja, maka itu tidak hadas kecil. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, ya, muhrim itu adalah orang-orang yang boleh kita nikahi, itu namanya muhrim, ya. Bukan muhrim, ya, bukan muhrim itu yang tidak boleh yang boleh dinikahi. Tapi kalau muhrimnya itu yang tidak boleh dinikahi. Muhrim itu siapa saja? Di antaranya adalah kakak, adik, bapak, kakak, adik, terus ibu, nenek dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, saudara. Kemudian hilangnya akal karena sakit, ya, karena mungkin ada setiap penyakit yang hilang akal itu seperti ayan, kemudian lain sebagainya. Mabuk, ya, orang yang mabuk ini juga hilang akal dan dia berhadas. Atau karena lainnya. Cara mensucikannya dengan berwudu, atau kalau ketika tidak berwudu, tidak ada air, maka bertayamum. Kemudian hadas besar, yaitu hadas yang ditimbulkan oleh hal lain. Peristiwa tersebut adalah dikatakan sesuatu yang terjadi pada diri seseorang muslim hingga mewajibkan dirinya mandi besar sebelum melakukan ibadah, seperti haid nifas, ya. Haid nifas, haid perempuan setelah haid mandi besar, nifas juga. Cara mensucikannya adalah dengan mandi besar atau mandi wajib, atau laki-laki atau perempuan ketika mungkin laki-laki adalah keluarnya mani, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu juga hadas besar. Atau bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan, maka itu juga termasuk hadas yang besar, ya, seperti itu. Itu untuk pengertian hadas. Sampai di sini sudah paham ya pengertian hadas, keadaan yang tidak memperbolehkan atau yang tidak bisa mengesahkan dia melaksanakan sholat atau ibadah. Kemudian najis, apa pengertiannya? Najis adalah dipandang kotor dan menjijikkan, yang harus disucikan, menjadi penyebabnya tidak sahnya sholat, ya. Kalau ada najis yang menempel di tempat maupun badan maupun pakaian kita ketika mau melaksanakan ibadah, maka itu tidak sah ibadahnya. Najis ini dibagi menjadi 3, ada najis yang ringan, sedang, dan berat, ya. Kalau yang najis ringan, yang namanya mukhafafah, itu penyebabnya adalah seorang bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang hanya minum ASI, tidak makan apa-apa, maka itu najis mukhafafah. Umpamanya buang air. Nah, bayi laki-laki belum ada 2 tahun minum ASI saja, itu ketika buang air, maka itu namanya najis mukhafafah, ya, ringan. Kemudian mutawasitoh, pertengahan. Kemudian mughaladoh, bisa jelaskan langsung mughaladoh, nanti selain itu berarti mutawasitoh. Ya, mughaladoh adalah najis yang disebabkan oleh 2 hewan, yaitu anjing dan babi. Apapun yang dari anjing dan babi, maka itu adalah najis mughaladoh, yang mana cara membersihkannya cukup berat, maka dikatakan adalah najis berat, ya, berasal dari 2 hewan tersebut, anjing dan babi, ataupun peranakan ataupun persilangan dari keduanya. Umpamanya ada kambing sama anjing, kemudian melakukan perkawinan dan akhirnya keluarlah kambing katakanlah, tapi itu jelas bahwasanya itu anaknya anjing, umpama, itu tetap dihukumi najis mughaladoh. Seperti itu. Itu hanya contoh saja. Jadi di dunia nyata entah terjadi atau tidak, ya. Tapi hanya contoh, kalaupun terjadi. Kemudian selain daripada mukhafafah dan mughaladoh adalah mutawasitoh, kotoran biasa seperti darah, nanah, kotoran manusia, hewan lain sebagainya selain anjing dan babi, itu adalah najis mutawasitoh yang membersihkannya sedang. Untuk cara membersihkannya, misal kasih tahu yang mukhafafah adalah dengan cara ketika ada najisnya, ya, kemudian kita bersihkan bentuk najisnya, diusap dulu. Seperti tidak ada, baru nanti cukup diciprat-cipratin pakai air,
atau disemprot pakai semprot burung itu sudah suci. Itu mukhafafah yang ringan. Kemudian najis yang sedang atau mutawasitoh itu caranya dia hilangkan dulu ainiyahnya, hilangkan dulu bentuknya bendanya. Ada kotoran, hilangkan dulu kotorannya pakai tisu apa sampai tidak ada bekasnya, baru diguyur 1 kali. Itu sudah suci. Tetapi untuk yang mughaladah ini dihilangkan dulu bentuknya, kemudian dibasuh 7 kali. Salah satunya atau pertengahannya, basuhan pertengahan itu menggunakan debu, dipakai dengan debu, campur dengan debu airnya. Seperti contoh, ada kotoran kita hilangkan dulu, kita basuh 1, 2, 3, basuhan keempat gayuhnya kita campur dengan tanah atau dengan debu. Kemudian kita siramkan 4, 5, 6, 7 itu dengan air bersih. Itu baru suci. Ya, 7 kali basuhan, salah satunya dengan dicampur dengan debu. Itu najis mughaladah. Seperti itu. Ya. Kemudian cara bersuci hadas kecil tadi dijelaskan toh, berwudu dan tayamum. Cara menggunakan hadas besar dengan mandi. Nah, itu ya penjelasan tentang hadas dan najis yang perlu dibersihkan ketika kita mau melaksanakan ibadah. Itu namanya toharoh. Proses mensucikan hal tersebut namanya toharoh. Itu saja mungkin untuk materi kita pada pagi hari ini tentang toharoh. Belum ada tugas ya. Hanya kalian menyimak saja video Mister ini, kalian cermati, kalian perhatikan ya. Kemudian untuk tugasnya Mister kira pertemuan-pertama tidak perlu ya. Nanti akan Mister sampaikan lagi di pertemuan akan datang tugasnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa tetap selalu rajin ibadah. Karena ibadah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat ya. Itu saja yang bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.